Ya, setelah di segmen sebelumnya kita berbicara mengenai musik Korea yang dibahas oleh Mas Ben Sleo dan juga ngebahas mengenai girl bandnya Tike. Nah, di segmen ini kita akan Oh, Mama Elf ya, Mama Elf ya. Ternyata ada juga artikel yang mengatakan bahwa ini mengenai Beksa sekarang. Beksa itu adalah kopinya SNSD versi Indonesia. Kalian ini gimana? Pernah ada yang ngomong gitu nggak sebelum? Kalau yang ngomong seperti itu sih banyak pasti ya. Namanya opini kan pasti dari kanan kiri. Cuman sekarang gini aja sih. Pada saat mereka mengatakan seperti itu dan di Indonesia lagi memang benar-benar Korean pop banget kan. Gitu. Jadi ya no wonder. Jadi mereka mau berbicara kayak gitu ya silakan gitu. Tapi memang kita juga nggak bisa bohong bahwa kita juga ada beberapa kita mengambil dari mereka. Itu ya antara lainnya pasti sisi positifnya ya. Kayak Beksa itu pertama kali dibentuk itu melalui audisi, terus kita melalui audisinya itu yang sampai berapa bulan berlangsungnya. Setelah audisi kita ada training juga, entah itu vokal maupun dance, dan nunggu lagi sampai debut itu bener-bener yang bukan waktu yang sangat singkat gitu. Emang digembleng dulu gitu ya? Digembleng dulu. Berapa kita, lama tuh? Over 1 year kayaknya. 1 year? Lebih dari 1 tahun. Jadi karena sebelum keluar album itu udah? Iya. Kita bener-bener bahkan di treat seperti militer juga gitu yang setiap hari kita harus datang. Waktu itu kita di GBK harus lari keliling sampai 8 kali, itu wajib. Nah, bicara mengenai kemiripan, tentunya juga sekarang kita akan membahas sesuatu yang mirip antara seni di Indonesia dengan yang ada di Korea. Kalau dari muka aja deh, ada nggak sih artis Indonesia yang mirip banget sama artis Korea kayak gitu misalnya? Katanya Ari pernah disebut mirip sama apa? Kim Jongkook. Kim Jongkook. Kim Jongkook. Ada. Boy William. Mirip sama? Boy William mirip Siwon. Mirip Siwon. Cuman Yang dia mau agak... masak itu bukan nih? Bukan. Ini Siwon cuman versi kecil. Versi Gitu, versi mini. Replikanya jadi Replikanya Siwon. KW Boy gan William. gitu ya? Hah? KW-nya gan. super ya. KW-nya. KW super. bener. Ada lagi mungkin? Aku mirip sama Yuna dari SNSD. Tadi ke no picture. Wah. Baiklah, sekarang mengenai kemiripan yang terjadi, ini mungkin monggo dinilai masing-masing ya, boleh diterima boleh tidak, itu haknya masing-masing, dan ini memang hanya ada di Indonesia. Info yang pertama yaitu dari sebuah lagu, monggo. Ada lagu dari Siti Badriah yang berjudul Berondong Tua. Lagu ini dinilai mirip dengan salah satu lagu dari girl band Korea Wonder Girl yang berjudul Nobody. Kita dengarkan dulu untuk Siti Badriah, Berondong Tua. Oh, tuh. Berondong tua. Coba kita dengerin yang Wonder Girl-nya untuk Nobody. Itu mungkin saja terjadi karena ketidaksengajaan. Miripnya satu rap, ya. Enggak, itu terjemahan mungkin ya. Terjemahan kan ya, Nobody. Jawaban. Kan dulu zaman baheula juga kan Jawaban. yang luka ada jawaban. Oh, jawaban. Nah, jawaban Nobody itu dinyanyikan oleh Siti Badriah. Bukan terjemahan ya. Terjemahan Nobody itu ada artinya berondong gitu. Berondong. Bisa jadi. Iya. Berikutnya. Boy band Smash juga memiliki lagu yang disinyalir mirip dengan lagu boy band Korea. Lagu debut mereka yaitu I Heart You mirip dengan lagu YCIM yang berjudul Without You. Kita dengerin lagunya Smash dulu. Kenapa hatiku cengar-cengir tiap ada kamu, selalu pelukku menetes tiap dekat kamu. Kenapa salah tingkah tiap kau tatap aku, selalu diriku. Sekarang kita dengerin One Time, Without You. Beda tuh, bangun tidur ini.
Saya bilang sih beda. Banyak loh lagu yang mirip-mirip. Lagu-lagu Rapu juga mirip. Bahasanya beda ya. Heeh, bahasanya beda. Bahasanya Itu beda. tadi merenggutnya beda soal merenggutnya di balik kulkas. Itu beda. Itu lapar. Selanjutnya ada poster film karya Rizal Mantovani, yaitu dengan judul Karya Untukmu yang rilis di tahun 2008. Itu mirip dengan poster sebuah film di Korea, Dito, yang dirilis pada tahun 2000. Mirip Coba banget. kita lihat. Mirip ya. Sebentar nih. No, ini juga. Ini juga sama. Oh ya, sama ini juga untuk yang poster film terkenal Get Married 2 yang rilis tahun 2009. Itu mirip dengan poster sebuah film di Korea, poster film yang dibintangi oleh Nirina Zumir, Nino Fernandez itu mirip dengan poster film Korea berjudul Marrying the Mafia. Filmnya Berikutnya. tadi. Nah, itu bicara soal poster film. Kalau yang ini adalah penyanyi dangdut Ayu Ting Ting. Penyanyi dangdut yang satu ini memang dikenal gemar sekali dengan budaya Korea. Dari gaya berpakaiannya, tapi mungkin lagunya beda ya. Nah, ternyata ada yang bilang kalau video klip lagu Sik Asik itu dinilai mirip dengan video klip girl band Korea yang berjudul I Am The Best. Coba kita lihat. 21. Ini video klipnya. Asik kenal dirimu, asik dekat denganmu, terasa di hati berbunga-bunga. Sekarang kita lihat yang 21. Nah, 21. Sik asik, kenal dirimu. Lampu. Bajunya juga hampir sama. Iya. Yang asli yang mana tuh? Wah, kayaknya yang asli yang yang ini Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting. Kayak kan lagunya. Karena itu di Indonesia. Ratata dengan dirimu. Ratata dengan dirimu. Bener-bener. Gitu. Bisa. Nyambung gitu sebenarnya klipnya. Iya, cuma kita nggak mau. Nanti kalau kita nongolin duluan takut disangka sombong. Ya, Jadi betul. 21 duluan lah, nggak Oke. apa-apa. Heeh. Nah, tanggapan dari masing-masing tamu kita melihat fenomena-fenomena seperti ini. Silahkan mulai dari Tika. Sebetulnya kalau ya tadi seperti dibilang sama sama Erin tadi bilang bahwa kalau diambil positifnya sih bagus gitu, bahwa karena kalau di sana bagus, kenapa sih kita nggak niru dulu? Nggak apa-apa kalau niru dulu, tapi untuk kedepannya kita harus lebih bagus lagi gitu. Kalau Mas Benz ini ada hukumnya nggak sih kalau seperti ini? Iya, pasti harusnya membayar royalti kalau itu memang diterjemahkan ya. Karena begitu pergaulan internasional harusnya royalti diberikan untuk lagu yang sama gitu. Yang kedua sebetulnya yang kita harus dorong sebetulnya spirit dari Korea itu sendiri. Tidak pernah ada budaya yang mendunia seperti Korea. Dan itu dari Asia. Jadi orang Asia sendiri bangga ngeliat Korea gitu. Iya. Kalau kita ke Korea, Mbak Tika udah ke Korea. Bayangin aja, mobil mereka itu 90% lebih itu ada mobil Korea yang mereka pakai. Yang lain tuh baru Jepang, dari negara-negara lain. Dan itu luar biasa sekali, harusnya kita meniru seperti itu. Kalau Ira sendiri gimana? Kan pasti juga melihat bahwa ternyata influence itu bisa dari mana-mana gitu. Ya. Kalau influence sih, kalau menurut saya sih sah-sah aja ya. Kalau seandainya memang kita merasa bahwa di sana bagus dan kita juga mau ngikutin gitu ya. Tapi asal jangan jadinya tuh seperti kayak orang yang lempar batu sembunyi tangan gitu. Dia yang ngikutin saya gitu. Jadi jangan kayak gitu gitu. Maksudnya kita jadi orang jadi sportif aja gitu. Kalau memang mereka bagus, kenapa tidak kita mengakui bahwa mereka bagus dan kita ngikutin sedikit dari mereka inspirasi. Asal nggak semuanya iya, ya. asal nggak semuanya. Jadi jatuhnya menjiplak gitu ya. Karena kan ya seperti tadi yang Teh Tika udah bilang kan ada ya cuma dari do sampai 2 oktav satu di atas. Maksud saya ya cuman begitu aja gitu. Cuman yang kaya adalah bagaimana cara kita berkreasinya aja gitu kan. Spiritnya Iya. yang harus Spiritnya Spiritnya ya. juga, passionnya juga lebih. Dan bagaimana kita menghormati budayanya. Contohnya Yes. Korea tahun 2013 box office-nya semuanya film Korea. Cuma 2 film yang bukan Korea, Iron Man 3 sama World War Z. Sisanya film Korea semua. Jadi dia menghormati film di dalam negeri sendiri Iya, ya. memberi Cintai kesempatan budaya juga sendiri, ya. betul. Anda Indonesia Filmnya begitu juga ya? Bukan Kasihan cuma film musik, kita. fashion, film juga tuh udah gila. Nah sekarang kita punya informasi, ada statement yang keluar dari Mas Benz Leo seperti ini. Di Indonesia, K-pop tidak bertahan lama. Nah, sebelum kita tanya langsung sama Mas Benz Leo, pendapat yang menyukai K-pop nih, Tika sama Irena gimana nih? Kalau memang tidak benar-benar nggak bertahan lama gimana? Kalau dilihat sih mungkin memang
akhirnya belakang ini karena terlalu sering banyak artis Korea kesini jadi overrated memang ya akhirnya jadi Biasa ya. gelombangnya tidak sedahsyat yang awal gitu. Nah itu juga nyesalnya kenapa aku tuh baru suka itu akhir tahun 2011. Jadi nyesel nih ya. Nyesal itu adalah kenapa baru akhir-akhir sukanya gitu. Kenapa nggak dulu-dulu zaman Kenapa masih nggak kecil dari gitu dulu? ya? Kenapa zaman pas mereka lagi nggak ada fans, aku udah ngefans duluan gitu. Kalau sekarang udah kebanyakan fans kayaknya nggak diperhatiin gitu kitanya ya, iya, gitu. Dan memang gelombang Korea atau Korean Hallyu ini mungkin usianya tidak akan lama lagi sebetulnya gitu. Tidak sedahsyat yang dulu gitu. Kalau Irina gimana? Kalau menurut saya ya karena di Indonesia ini sebenarnya orangnya itu semua apa ya, maksudnya mereka pada kritis sih sebenarnya. Kenapa dibilang Korean pop itu nggak bakalan lama? Karena kita pasti akan selalu mencari sesuatu yang lebih gitu. Di saat Korean pop sudah terlalu misalnya sudah 3 tahun ya pasti kan orang juga pasti lama-lama akan menjadi biasa atau mungkin bisa jadi jenuh gitu ya. Dan mereka akan mencoba mencari sesuatu yang membuat mereka itu refresh kembali gitu. Jadi ya Dicari wave berikutnya berarti. Dicari Ada wave E-pop berikutnya. nanti E-pop, Arabian pop. ini salah satunya nih, ntar jadi pencetusnya nih. Iya Nah, gitu. Mas Bensleo sendiri deh kalau gitu, bagaimana bisa keluar statement seperti ini? Apa memang sudah membaca ke arah sana gelagatnya? Begini, soalnya Indonesia adalah salah satu negara di seluruh dunia yang terlalu banyak. Maksudnya Jadi terlalu seolah banyak? invasi, Iya. invasi Semua musik diterima. Korea itu di Indonesia, kemudian terjadilah over produktivitas di sini. Dibentuk baru-baru, sementara itu pembentukannya tidak seperti spirit yang ada di Korea sendiri. Yang paling sulit adalah kalau mereka perform di satu acara, yang paling berat itu adalah cost produksi untuk kostum, untuk dandan mereka. Kalau itu kontraknya katakanlah 10 juta harus bagi 10, itu repot sekali. Iya. Itu sebetulnya bayangan yang paling real dari itu. Karena itulah sebetulnya lagi ke mereka mereka ini yang grup-grup boy band girl band Indonesia yang mereka dikontrak panjang oleh produk-produk sebagai iklan. Pada saat itulah yang usianya akan panjang. Kecuali kalau mereka mau tumbuh seperti halnya Tiffany dari SNSD yang berkarya sendiri. Karena berkarya sendiri itu kan nggak ngeluarin uang lagi untuk membeli lagu. Di Indonesia satu lagu hits itu 50 juta mas harganya. Oh gitu. Kita bisa bayangin kalau cost produksi dia butuh 5 lagu aja. Itu bisa dikalikan, belum lagi produksi untuk rekaman, arranger dan lain-lain. Dan itulah yang paling berat untuk boy band girl band. Karena mereka kan bisa di atas 5 orang formasinya. Ada 7 ya, ada yang 9, ada yang 10. Itu balikin kosnya yang ribet lagi, soalnya dibalikin. Iya, cost produksi untuk mereka perform. Kan nggak mungkin muncul di TV bajunya itu aja. Itu yang berat yang kita bisa bayangkan. Karena itulah mudah-mudahan ada produktivitas dalam bentuk berkreasi. Mereka bermain, mereka menyanyi, tapi mereka juga mencipta lagu sendiri. Dan itu akan kecil. Sebelahnya dulu kan kita punya kelompok-kelompok vokal yang mereka kreatif mencipta lagu juga. Misalnya kayak grupnya Elva Sosiria dan kelompoknya itu. Kayak gitu. Mudah-mudahan akan dengan adanya budaya Korea atau K-pop yang masuk ke Indonesia itu juga justru impact bagusnya mudah-mudahan men-trigger keinginan-keinginan seni orang-orang Indonesia, kemampuan-kemampuan yang dipunyai Indonesia itu akan bangkit, terbakar. Budaya I-pop ditunggu di dunia. I-pop. Tapi berarti 2014 udah mulai menurun Mari ya. kita tanya dulu dong, mencipta lagu lah. Apa? Udah bikin lagu belum? Bikin lagu udah, tapi Tuh. buat sendiri dulu. Saya bikin lagu loh, mau nggak 50 juta? Lagunya. Nggak percaya ya? Saya tahu lagunya mengenai binatang yang sakit. Enggak, bukan. Baik, kalau gitu kita berikan ucapan terima kasih untuk para tamu kita yang telah menyemangati kita untuk hari ini. Menyemangati yang suka K-pop dan mudah-mudahan juga men-trigger darah seni Indonesia supaya budaya Indonesia juga ikutan maju di dunia. Untuk yang mau kirim saran, kritik, atau juga mungkin info, monggo silakan Esti. Langsung aja follow Twitter kita di @tonightshow_net. Lihat Instagram kita juga di tonightshow_net. Yang ada di sini nih langsung follow, cek hashtag sama timelinenya. Benar sekali. Satu kesimpulan yang mungkin kita dapat dari pembicaraan kita hari ini, salah satu cara untuk melestarikan budaya yaitu dengan cara terus menciptakannya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Tonight Show.